Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri adumadzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda dalam keadaan baik, lahir dan batin, tengah menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian hormati dan orang-orang yang kalian cintai, atau mungkin tengah mengerjakan tugas terpenting bersama dengan para sahabat. Doa dan harapan saya selalu semoga kita semua diberikan rahmat, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalani hidup sebagaimana yang Allah kehendaki. Amin, Allahumma amin. Saya sekarang tengah berada di area Pendopo Wali Songo. Di area Wali Songo ini ada beberapa bangunan kayu. Yang pertama, yang paling depan itu bangunan joglo Soko 20 Ukir. Itu diproduksi oleh Bapak Arif dari Kudus. Beliau adalah produsen rumah kayu dengan tingkat kualitas yang sangat bagus. Para santri, wali santri, ya juga pemirsa, kalau ingin rumah kayu silakan datang ke Kudus atau hubungi telepon beliau. Dan di depan joglo Soko 20 itu ada joglo tengahan yang kita pakai pintu gerbang. Itu juga produksi Bapak Arif dari Kudus. Kemudian di belakangnya ada dua rumah geladak. Itu juga produksi dari Kudus, yang memproduksinya orang yang berbeda, yaitu Bapak Nur Rahman. Bapak Nur Rahman ini pengusaha rumah kayu yang masih muda, tapi sangat luar biasa produktif, sehingga kalau panjenengan memerlukan rumah kayu dalam bentuk apapun, panjenengan bisa menghubungi Pak Nur Rahman atau juga Pak Arif. Di belakangnya lagi ada gazebo kayu ukir. Itu diproduksi oleh Bapak Bambang SP dari Gerobokan. Bisa dilihat beliau membuat gazebo ukuran 2x2 dengan sangat apik dan penuh ukir. Kemudian di belakangnya lagi ada rumah kayu bentuk limasan Soko 20. Ini diproduksi oleh Bapak Nur Rahman lagi dari Kudus, yang tadi memproduksi dua rumah geladak. Kemudian di belakangnya ada kamar mandi. Kalau itu dikerjakan oleh tukang pesantren Alamana sendiri. Dan di belakangnya itu ada rumah kayu juga. Kalau itu diproduksi oleh Bapak Haji Mustari dari Probolinggo. Beliau juga pengusaha yang memproduksi berbagai bentuk rumah kayu. Cuma rumah kayu model Jawa Timuran.
sehingga karakternya itu agak berbeda dengan rumah kayu yang berasal dari daerah barat, Kudus, Jepara, Grobogan dan lain-lain. Para santri, wali santri, pemirsa, juga ada dokar di situ. Itu hadiah dari Bapak Arif yang kemudian dibawa ke sini sebagai hiasan sekaligus pendidikan untuk para santri. Sekarang dokar sudah tidak ada. Santri terlalu tidak tahu dokar itu seperti apa. Tapi pada masa lalu dokar itu menjadi alat transportasi yang sangat bergengsi. Orang-orang yang berada pada saat itu pergi kemana-mana memakai dokar. Sedang kalau orang biasa biasanya pakai jalan atau pakai sepeda kayuh, sepeda ontel. Nah, orang yang kaya biasanya sudah memiliki dokar untuk mengantarkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi sekarang sudah jarang atau mungkin bahkan di Krian ini sudah tidak ada. Nah, dengan adanya dokar ini kita bisa mengenalkan kepada para santri bahwa di masa lalu ada alat transportasi yang namanya dokar. Nanti ada kesempatan yang lain akan kita coba alat transportasi yang lain, mungkin cikar atau lain-lain. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, area Wali Songo ini disebut Wali Songo karena memang di dalamnya ada satu tanaman yang namanya Wali Songo. Jadi ada satu jenis tanaman yang daunnya agak lebar, kemudian bisa dipakai untuk pelindung. Nah, nama tanaman itu Wali Songo, sehingga area ini disebut Wali Songo. Adapun kegunaan Wali Songo ini, yang pertama untuk pusat akselerasi program. Seperti kita ketahui di pesantren kita, pesantren modern Al-Amanah, itu ada beberapa program. Yang pertama adalah SKT, Sanggar Kutubuturos. Yang kedua STE, Sanggar Tahfidz Entrepreneur. Yang ketiga SMQ, Sanggar Murotal Quran. Yang keempat ada Sanggar Literasi. Di sini ada pelayanan perpustakaan yang memadai dan juga perpustakaan mobil. Yang kedua ruang media sosial yang di sana dilengkapi dengan ruang untuk editing, ruang untuk melakukan vlog, ruang untuk podcast, juga ruang untuk siaran radio. Juga di Sanggar Literasi ini ada penerbitan beberapa materi pelajaran diterbitkan, dan itu diinisiasi oleh Sanggar Literasi, termasuk buku karya para santri dalam bentuk cerpen atau pengalaman-pengalaman pribadi selama dia di pesantren ini. Kemudian juga ada majalah Imtiaz, majalah yang terbit 2 bulan sekali. Semangatnya untuk mencoba mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pesantren dan lembaga-lembaga pendidikannya. Yang kedua untuk mencoba memotret berbagai kejadian nasional maupun internasional. Yang ketiga dipakai untuk memberikan ruang berlatih bagi para santri untuk mengasah kepekaan untuk membaca realita dan mengasah kemampuan menulis. Itu diantaranya program-program yang dilakukan oleh pesantren. Kita
harus mengakui bahwa kadang-kadang pelaksanaan program itu semangat sedikit-sedikit menurun, makin menurun. Kita coba bangkitkan lagi, semangat lagi, kemudian menurun. Maka area ini dipakai bagaimana untuk bisa mempush atau meningkatkan semangat agar para santri dalam mengikuti program bisa menjaga endurance-nya, selalu bersemangat. Karena semangatnya santri, motivasi santri itu akan menentukan keberhasilan dari program-program yang kita berikan kepada mereka. Kemudian juga Sanggar Wali Songo ini nanti akan dibelah menjadi dua, yang sebelah ujung dan sekarang sudah mulai dikerjakan, karena panjangnya ini sekitar 400 meter, jadi sekitar 150 meter untuk sanggar, untuk tempat akselerasi program. Yang 250 meter itu akan kita pakai untuk asrama santri SD Antawiria. Jadi pada tahun ini insya Allah SD Antawiria akan kita berikan kesempatan untuk tinggal di asrama bagi mereka yang mau. Tapi kalau di SMP dan Aliyah, mereka memang harus tinggal di asrama. Tapi kalau untuk SD Antawiria, ini hukumnya sunnah saja. Yang mau silahkan, yang tidak mau tidak menjadi masalah. Dan yang mau ini ukurannya harus kelas 4, 5, dan 6. Jadi kelas 4, 5, dan 6. Program di SD Antawiria ini yang masuk di asrama tentu ada program tambahan, kecuali yang dilaksanakan di SD. SD Antawiria ini jam pembelajarannya mulai pagi sampai sore, sehingga para santri kecuali mendapatkan pelajaran-pelajaran sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah, juga kurikulum yang diatur oleh pesantren. Dan ketika mereka tinggal di asrama, mereka akan mendapatkan pendidikan dan pelajaran tambahan yang kita harapkan anak-anak SD Antawiria yang tinggal di asrama lebih memiliki karakter yang kokoh, antara lain karakter mandiri. Nah, biasanya banyak anak di rumah mendapatkan pelayanan dari orang tuanya, bahkan makan saja itu harus disuapi misalnya. Orang tua ingin menunjukkan sayangnya sedemikian rupa sehingga anak tidak diberikan kesempatan untuk mencoba melakukan sesuatu sendiri. Maka di asrama anak-anak akan dilatih sedikit demi sedikit untuk mencoba hidup mandiri. Bagaimana mereka hidup secara mandiri di dalam satu kelompok dengan teman-temannya, mengatur almarinya, menata banyunya, kemudian bersiap mandi untuk pergi ke sekolah, dan apa yang harus dilakukan setelah kembali dari sekolah. Demikian juga mereka harus mengikuti jadwal-jadwal yang sudah ditentukan, kapan bisa bermain sepak bola, kapan harus bermain olahraga yang lain, kapan harus mengaji, dan juga kapan harus tidur. Nah, ini akan kita berikan bagi mereka yang usianya kelas 4, kelas 5, kelas 6. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, itu barangkali informasi tentang
pendopo Wali Songo ini. Tentu kita senantiasa berharap bantuan kepada Anda semua, bantuan doa. Semoga program yang kita selenggarakan senantiasa mendapatkan maunah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berhasil. Dan wilayah pendopo Wali Songo ini sudah berbeda dengan wilayah Jonwangi. Ini wilayah Terung Kulon. Walaupun hanya dibedakan jalan beraspal, yang sebelah sana itu Jonwangi, yang sebelah utara itu Terung Kulon. Maka yang sebelah selatan itu disebut Pesantren Jonwangi 1, yang sebelah utara ini disebut Pesantren Jonwangi 3. Karena Jonwangi 2 ada di Wonosalam, dipimpin oleh Ustadz Farizal Ishaq dan putri saya Zainubah Al-Fareni. Dan Jonwangi 4 ini ada di Keras, di Kecamatan Keras, tepatnya di belakang kecamatan, tidak jauh dari Jalan Raya Kediri Tulungagung. Doakan sekali lagi pada para santri, wali santri, pemirsa, subscriber, moga-moga langkah yang kami ambil dalam rangka syukur di usia pesantren yang ke-30 bisa selamat, tidak ada aral satu apapun, dan apa yang kami kembangkan mendapatkan apresiasi dari masyarakat, dan lebih penting lagi bisa memberikan sumbangan yang positif bagi kehidupan agama, bangsa dan negara di negara kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.